Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Doni Waliono dengan NIM 856020451. Yang kedua, Adina Mutiara Panjaitan dengan NIM 856020469. Yang ketiga, Devi Nurayuni dengan NIM 856020437. Yang keempat, Fadlatun Thoyibah dengan NIM 856020476. Yang kelima, Fani Isfazri dengan NIM 856020208. Yang terhormat dan yang kami hormati, Ibu Vika Auliananda SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Hak Asasi Manusia, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kami semuanya. Kegiatan belajar 1 tentang penegakan HAM di Indonesia. Kegiatan belajar 1 ini terdapat 3 poin yang akan kita bahas, yaitu A. Mengapa HAM harus ditegakkan? Yang B. Upaya penegakan HAM. Yang C. Bagaimana HAM ditegakkan? A. Mengapa HAM harus ditegakkan? Ada beberapa kasus mengapa HAM harus ditegakkan. Yang pertama, kasus Kaspar Hauser. Sejak bayi sampai umur 16 tahun, ia disekap di dalam rumah dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain secara wajar. Ia kedapatan meninggal dunia, otaknya tidak normal. Kedua, kasus Kemala anak serigala. Pada tahun 1920, ditemukan 2 anak India di sarang serigala. Tingkah laku Kemala seperti gerak-gerik serigala. Yang ketiga, kasus Ana. Sejak umur 6 bulan, ia dikurung di sebuah ruangan dan terpencil. Ia tidak mendapatkan pendidikan dan latihan seperti anak-anak biasanya. Ia tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Ana meninggal pada tahun 1942. Kasus yang menimpa anak-anak di atas berkenaan dengan masalah kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangannya. Kasus demikian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh Kaspar Hauser, Kemala, dan Ana mengakibatkan kelangsungan hidup mereka berakhir. Padahal, kelangsungan hidup atau hak hidup itu melekat pada diri manusia. Tidak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Dengan maksud melindungi setiap manusia dari pelanggaran HAM, maka ada upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM. Manusia dilahirkan ke dunia ini dengan hak yang sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika diperlakukan diskriminatif. Setiap hak sekaligus melahirkan kewajiban. Setiap hak yang kita miliki sebagai manusia wajibkan kita menghormati hak yang sama pada orang lain. Hal ini sekali-kali tidak boleh kita lupakan, sebab kita hidup dalam pergaulan sesama manusia. Menonjolkan hak diri sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain akan menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain. Bagaimana HAM ditegakkan? Ada 3 hal dalam penegakan HAM. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Dan yang ketiga, undang-undang. Upaya menegakkan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran. Yang kedua, ketetapan MPR. TAP MPR nomor 17/MPR/1998 menegaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Yang ketiga, undang-undang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 menegaskan tentang hak untuk hidup. Ada dua jenis pelanggaran HAM berat menurut undang-undang. 1. Genosida. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama dengan cara berikut. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang keempat, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum, 6. Penyiksaan, 7. Pemerkosaan, 8. Penganiayaan, 9. Penghilangan orang secara paksa, 10. Kejahatan apartheid, yaitu kejahatan akibat politik rasial atau membedakan martabat manusia berdasarkan warna kulit. Kegiatan belajar 2. Instrumen dan kelembagaan perlindungan HAM di Indonesia. A. Apa saja instrumen HAM di Indonesia? B. UUD 1945. C. TAP MPR nomor 17/MPR. D. Piagam Hak Asasi Manusia. E. Apa makna masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945? F. Aspek-aspek HAM apa saja yang diatur dalam UUD 1945? G. Lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia. H. Apa peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu? I. Apa peran lembaga hukum? J. Apa yang dilakukan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi? A. Apa saja instrumen HAM di Indonesia? Terdapat 4 instrumen HAM di Indonesia. Yang pertama, UUD 1945. Yang kedua, TAP MPR nomor 17/MPR tahun 1998. Dan yang ketiga, Piagam HAM Indonesia. Dan keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. B. Undang-Undang 1945. Peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kedudukannya dalam tata urutan Perundang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Jaminan HAM termaktub baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal Undang-Undang 1945. C. TAP MPR nomor 17/MPR. Pada saat Indonesia memasuki era reformasi, terdapat ketetapan MPR yang menjadi salah satu instrumen HAM kita, yaitu ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998. Instrumen HAM lain yang kita miliki adalah Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Piagam ini berisi pendirian bangsa Indonesia akan perlunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. E. Apa makna masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945? Bab 10A memuat bukan hanya penambahan rumusan HAM, tetapi juga mengatur adanya jaminan, penghormatan hak asasi manusia, kedua perlindungan hak asasi manusia, ketiga pelaksanaan hak asasi manusia, dan keempat pemajuan hak asasi manusia. Aspek-aspek hak asasi manusia apa saja yang diatur dalam UUD 1945? Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia
yang menjiwai seluruh sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadopsi ke dalam rumusan UUD atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia ada 3. Yang pertama, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, LBH, Lembaga Bantuan Hukum. 3. Biro Konsultasi Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi. Apa peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu? Komnas HAM bertugas mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau, menjadi media bagi terlaksananya hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga bantuan hukum, perannya membantu memecahkan persoalan hukum perseorangan atau kelompok. Selain itu, lembaga bantuan hukum juga bertujuan untuk mengembalikan wibawa hukum. Apa yang dilakukan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi? Tanya menangani masalah perselisihan waris, tabrak lari, perselisihan buruh, dan uang ganti.